akan membahas soal orientasi karyawan sama pelatihan. Sebelumnya saya Arjuniko Putra Lesmana 548. Yasudin 535. Saya Rizkita Safa Aini, NIM 508. Saya Evi Cynthia Permatasari, NIM saya 531. Oke Mas Diko, tadi kan kita membahas tentang masalah orientasi nih ya. Untuk menurut Mas Diko sendiri itu orientasi itu apa sih Mas? Ya, orientasi itu adalah proses perkenalan Mbak Evi. Biasanya seorang karyawan baru ketika baru bergabung di perusahaan itu biasanya melakukan perkenalan dulu atau adaptasi terhadap lingkungan, biasanya berupa tanggung jawab baru, rekan kerjanya baru itu seperti apa, seperti itu. Nah, tujuannya untuk dilakukan orientasi tersebut untuk mengenalkan lingkungan baru. Misalnya nih, Mbak Evi ini pergi ke suatu tempat, misalnya melamar ke perusahaan A. Nah, itu kan Mbak Evi kan belum tahu, belum mengenal lebih dalam tentang visi misi perusahaan itu, kinerja rekan kerjanya itu seperti apa, job desk-nya itu seperti apa. Kedua, itu biasanya mencegah timbulnya gangguan psikologis si karyawan. Misal, ketika seseorang baru terjun di dunia kerja, itu kan mentalnya kan belum terasa, biasanya kan mengalami ketakutan lah. Nah, jadi kenapa harus dilakukan orientasi? Itu biasanya untuk mengurangi rasa stres, cemas, rasa ketakutan, agar tujuannya untuk ketika dia bekerja itu merasa nyaman dan produktif. Terus selanjutnya itu biasanya memaksimalkan produktivitas atau memastikan produktivitas dan interaksi antar karyawan. Nah, di sini itu berbicara soal produktivitas ya Mbak Evi ya. Produktivitas seseorang atau kemampuan dari karyawan tersebut dalam melakukan tugas itu secara efisien, terus menghasilkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Anggaplah Mbak Evi itu sebagai HRD. Mbak Evi harus mendukung si karyawan tersebut agar produktif. Seperti apa? Biasanya adalah memberikan pelatihan, ataupun bisa juga alat kerja, atau bisa juga dikatakan sebagai lingkungan kerja yang sesuai lah sama job desk-nya si karyawan tersebut. Terus berbicara soal interaksi antar karyawan. Nah, di sini itu mengacu pada cara karyawan satu sama karyawan yang lainnya itu berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain di perusahaan tersebut. Ketika karyawan itu kompak, itu kan menghasilkan lingkungan kerja yang positif dan dinamis lah. Nyaman gitu ya Mas, lingkungan kerja tersebut gitu. Oke, mungkin dari Mbak Safa ada tambahan atau Mas Hajira ada tambahan? Atau ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman di sini? Kalau menurut saya orientasi itu ya sudah cukup lah di penjelasan dari Mas Niko. Nah, Mbak Evi, kita kan tadi sudah membahas soal orientasi. Iya benar Mas. Selanjutnya kan ada pelatihan. Tadi saya mendukung pelatihan. Nah, pelatihan, kenapa harus dilakukan pelatihan itu juga? Pelatihan atau training itu yang bertujuan itu untuk meningkatkan kinerja pegawai Mas, yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan yang akan datang seperti itu. Berarti kan ada tahapan di Bener, Mas. pelatihan tersebut. Nah, tahapan itu apa aja? Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang dimana hal-hal apa sih yang dibutuhin dalam pelatihan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis organisasi. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan dan tugas apa yang layak diberikan kepada si karyawan baru ini. Yang keempat yaitu menganalisis pegawai, sikap bagaimana pegawai tersebut atau karyawan baru. Kita kan perlu menganalisis tuh Mas. Yang selanjutnya itu menetapkan tujuan dan dasar pelatihan atau pengembangan. Yang keenam yaitu menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Yang ketujuh, memilih metode pelatihan yang akan digunakan untuk mentraining karyawan baru gitu Mas. Oh, oke. Berarti kan itu seperti misalnya kayak saya ikut organisasi ini. Itu kan saya nggak tahu nih job desk-nya apa. Berarti saya diberi job desk tersebut, misal kayak service kayak gitu. Berarti saya belajar diberi pelatihan seperti itu ya Mbak? Iya Mbak, iya Mas benar. Dan itu ada biasanya jangkanya itu tergantung sama kebijakan dari perusahaan ya? Benar sekali Mas. Di sini juga ada tekniknya sih Mas. Yang pertama ya tekniknya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu on the job training.
on the job training, yaitu teknik yang digunakan dalam melatih tenaga kerja yang dilaksanakan saat jam kerja atau saat karyawan melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu pelatihan teknik off the job training atau pelatihan yang dilakukan pada luar jam kerja, seperti itu Mas. Yang terakhir yaitu teknik fasilitas sih Mas, dimana pelatihan mengacu pada jenis pelatih yang mengikuti aturan yang disepakati selama proses pelatihan dan dengan sepenuh hati membantu peserta pelatihan dalam mencapai tujuan pelatihan tersebut, seperti itu Mas Niko. Berarti teknik pelatihan itu sangat penting ya? Sangat penting, iya. Soalnya kan kita juga perlu tuh, masa dalam training tidak ada teknik-tekniknya, kita awam seperti itu Mbak. Selanjutnya saya ingin bertanya sama Mas Hejir. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pelatihan dan suatu orientasi ya. Di dalam suatu pelatihan dan orientasi tersebut itu perlu nggak sih dilakukannya pengembangan dalam suatu manajemen di perusahaan? Kalau menurut saya itu ya perlu, karena pengertian pengembangan manajemen sendiri adalah segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajemen di masa kini atau masa depan dengan memberikan pengetahuan, mengubah sikap atau meningkatkan keterampilan. Terus kalau metode yang sering digunakan dalam pengembangan manajemen itu seperti apa? Kalau metodenya sendiri ada beberapa metode sih yang umum digunakan untuk pengembangan manajemen tersebut. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini melibatkan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam manajemen. Dan yang kedua, penugasan, memberikan tanggung jawab pada karyawan untuk mengelola suatu tugas atau suatu proyek tertentu untuk memperluas pengalaman manajerial mereka. Dan yang ketiga, mentoring. Mentoring sendiri itu menyediakan bimbingan atau dukungan dari manajerial senior atau mentor untuk membantu pengembangan keterampilan manajemen. Dan yang keempat, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan sendiri adalah memindahkan karyawan melalui berbagai peran dalam organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pembinaan karir, mengembangkan secara kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pemilihan metode ini tergantung keperluan dan ketentuan perusahaan, dan itu menurut itu butuh tujuan yang pasti perusahaan untuk memberikan pengembangan tersebut. Jadi tidak semena-mena menjadi patokan untuk mengembangkan manajemen tersebut. Berarti metode itu sangat banyak sekali ya, digunakan dalam pengembangan suatu manajemen. Ya, kalau pengembangan ada beberapa caranya tersendiri. Cuman ya yang paling efisien itu menurut saya ya pengembangan yang tadi saya sudah jelaskan. Baik Mas Ejir, terima kasih. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang materi orientasi dan pelatihan dalam orientasi karyawan.